Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Fali Fauzi Aswar dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya diberi tugas oleh guru saya mapel sejarah, yaitu untuk mewawancarai salah satu guru di SMP 1 Purwakarta mengenai tentang penjajahan Belanda dan Jepang yang terjadi di Indonesia. Saya di sini akan mewawancarai salah satu guru SMP 1 Purwakarta yang jurusan mesin. Namanya siapa? Sebelumnya dengan ibu siapa ya, Bu? Dengan Ibu Titik. Oke, baik, Bu. Ibu Titik ini jurusan mesin ya, Bu ya? Iya, saya guru di sini sebagai guru. Ya. Untuk ke tanya jawab ya, Bu ya? Boleh. Menurut Ibu, mana yang lebih kejam antara penjajahan Jepang apakah Belanda, Bu? Penjajahan Jepang dan Belanda sebetulnya dua-duanya sangat kejam ya. Kedua penjajahan tersebut sebetulnya memiliki kekejaman yang luar biasa untuk Indonesia. Yang bilang konteks dan metodenya itu berbeda. Kalau untuk Belanda itu berlangsung kurang lebih 300 tahun dan fokusnya pada eksploitasi ekonomi serta fokus pada sosial. Sementara untuk Jepang sendiri itu memang lebih singkat, tapi sangat menyakitkan dan brutal. Tutup sama Jadi sebetulnya kalau untuk Jepang sendiri lebih kepada materialistik sama penindasan fisik. Berarti lebih kejam Jepang lebih politik. Sebetulnya lebih kejam Jepang, singkat tapi sangat brutal betul dan sangat. Karena ya yang orang serius gimana? Lanjut ya, Bu ya. Semangat silakan. Apa yang Ibu ketahui tentang Jugun Yanfu? Jugun Yanfu itu salah satu bahasa Jepang yang artinya adalah wanita penghibur, di mana ini sebetulnya orang-orang Indonesia, perempuan Indonesia yang dijadikan sebagai media pelampiasan seks untuk orang-orang Jepang, dan ini pun sebagai salah satu penindasan sebetulnya gitu ya, oleh orang-orang di Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi budak Indonesia itu jadi budak seks ya sama Belanda. Betul, yang perempuan ya. Yang perempuan. Ya. Untuk kayaknya buat mengintai rahasia Belanda ya, Bu ya. Betul, dijadikan sebagai salah satu media, salah satunya itu. Iya. Menurut Ibu, penjajahan mana yang lebih baik dari Jepang maupun Belanda? Yang lebih baik. Ya. Apakah Jepang atau Belanda, Bu, yang baik dari keduanya? Oke. Penjajahan di Indonesia oleh Belanda dan Jepang dua-duanya memiliki dampak yang besar dan sangat berkepanjangan terhadap masyarakat budaya Indonesia. Kedua penjajahan tersebut mengakibatkan penderitaan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia, dan salah satunya menghambat perekonomian, kemudian sosial yang besar. Namun perjuangan melawan kedua penjajah tersebut itu menumbuhkan rasa nasionalisme sendiri untuk bangsa Indonesia dan semangat untuk meraih kemerdekaan. Sebetulnya tidak ada yang lebih baik, tapi memang dari efek dari kedua penjajahan tersebut, mau Belanda ataupun Jepang, ya memiliki efek yang setidaknya menimbulkan rasa nasionalisme dan semangat juang yang tinggi gitu untuk Indonesia bisa maju. Jadi keinginan tinggi Indonesia merdeka itu sangat tinggi ya, Bu, pas Belanda itu. Gitu ya. Menurut Ibu lebih baik Romusa atau Kejaro diberikan alasannya ya, Bu ya? Kerja Romusa ataupun Bodi itu sistem kerjanya sama-sama kejam ya, sama-sama memaksa dan merugikan para pekerja. Namun Romusa dianggap lebih buruk karena kondisi kerjanya lebih ekstrim, kemudian resiko kematian yang ditimbulkan juga lebih besar, lebih tinggi, dan faktanya bahwa banyak yang dikirim jauh dari rumah ke berbagai wilayah Asia yang dilakukan secara ketidakmanusiaan. Jadi kalau itu memperkerjakan warga Indonesia itu tidak kemanusiaan ya, Bu? Betul. Sangat kejam. Sangat kejam. Itu lebih kejam Romusa ya, Bu? Betul. Kayak Romusa. Lanjutnya ya, Bu ya. Semangat, silakan.
Menurut Ibu, adakah dampak positif dari penjajahan Belanda dan Jepang? Kalau melihat dampaknya ya, tadi sempat Ibu jawab tuh ya, salah satunya di pertanyaan kedua, salah satunya menumbuhkan rasa nasionalisme, kemudian keinginan untuk merdeka. Artinya itu muncul dari jiwa bangsa Indonesia sendiri, rasa semangat untuk bisa merdeka, tidak lagi dijajah, itu salah satunya. Kemudian ada beberapa aspek meskipun lebih kecil ya dibandingkan dengan dampak negatifnya. Penjajahan Belanda, ada terdapatnya infrastruktur di Indonesia seperti jalur kereta api, itu sudah jelas kan, sering kita lihat pada saat kita mau ke mana itu arah Bandung nih kalau nggak salah, itu jalur kereta api yang dulu itu masih sangat kokoh berdiri gitu ya. Terus kemudian perkebunan kalau dulu di Lembang itu memang Belanda sebetulnya ya, perkebunan itu Belanda yang posisi di atas itu ada bangunan kecil yang mungkin sekarang sudah iya gitu, tapi itu memang ribuan hektar itu Belanda yang mengelola gitu. Betul. Dari sisi Jepang mereka memperkenalkan sistemnya gitu, sistem pertanian yang lebih modern dan efisien, itu dari Jepang ya. Kalau yang Belanda tuh lebih ke infrastruktur, ya. Jepang tuh pertanian ya Bu ya? Ke sistem pertanian. Iya, sistemnya dan untuk pertanian dan sistemnya. Oke, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat. Sekian dari